Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatu iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ba'da maghrib ini kita masih diberikan kesempatan, kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya intigo al-mardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwatu iman jamaah hadirin rahimakumullah. Insyaallah untuk bahasan melanjutkan bahasan yang sebelumnya tentang etika makan bagi seorang muslim yang dulu pernah kita bahas. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkan kita makan di dalam ayat-ayatnya gitu. Nah, di situ ada pelajaran yang sangat penting bahwa urusan makan bukanlah urusan hal yang biasa gitu. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diperintahkan di dalam ayatnya. Jadi urusan makan itu bukan urusan ngan saukur ngasian beteung gitu. Jadi bukan urusan al beteung ngumpul gitu. Tapi bab makan itu bagaimana caranya ketika kita setelah makan itu lancar melaksanakan ibadah gitu. Jadi kalau sekarang kita makan, kemudian setelah makan jadi haloream ibadahnya, berarti anu salah gitu dina tuang. Itu yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita makan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bahasan selanjutnya ini, tidak boleh makan terlalu kenyang, gitu. Jadi ulah wareg teuing, gitu. Pami tuang teh, sok we tuang, tapi ulah wareg teuing. Istilahna kamarkaan. Jadi lamun can eungap mah beuteung gitu kan. Pokoknya mah gitu. Allah poe gitu. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan sehingga membuat kita malas untuk beribadah, malas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari, yaqulul muslimi fi mi'an wahidin wal kafiru yaqulu fi sab'ati am'ah. Jadi orang muslim itu makan hanya satu perut, Pak. Sedangkan orang kafir makan itu dengan 7 perut. Anu hartos naon, yang artinya umat muslim cukup makanan gitu. Tidak boleh berlebihan. Jadi kontrol sehingga cukup untuk bisa menopang tulang punggung kita untuk berdiri, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata nyatana kumaha gitu. Nalika urang bade tuang wae kan aya istilah pembukaan heula gitu. Naon dibuka kunaon? Nah, pisang gitu kan. Can 5 sikat mah teh pembukaan keneh eta teh gitu. Bukannya ngaleueuran gitu. Ngaleueuran terus we leupeutna gitu. Bala-balana can kanu sangu eta teh gitu. Masih pembukaan. Masih pembukaan. Kemudian masuk ke nasi. Nah, setelah nasi ternyata luar biasa. Tos beres nasi naon? Aya penutup. Setelah penutup cuci mulut. Wah, hebat ya pokoknya. Nah, kalau kita perhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain seperti hewan, mereka itu memenuhi perutnya sesuai dengan porsinya gitu. Jadi apa yang mereka butuhkan yaitu yang mereka makan. Contoh, sampe we, tangkal sampe. Domba mah daunna teh. Daunna we gitu. Ari urang
wah gitu di akar-akarna nepikeun ka pucuk-pucukna we di alar gitu kan. Jadi luar biasa gitu. Nah, maka ketika kita makan jadi dikontrol. Sedemikian rupa sehingga ketika kita melaksanakan ibadah jadi teu males gitu. Semangat setelah kita melaksanakan makan. Kemudian dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Aya hadisna, nahnu qaumun la naqulu hatta najua. Kami makan sebelum kami lapar. Wa idza akalna la nasba'u. Dan ketika kami makan, kami tidak sampai ke kenyang. Nah, disebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah diteliti, itu bukan merupakan hadis, Bang. Jadi bukan merupakan hadis Rasul, tapi asar dari sahabat gitu. Jadi makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang gitu. Tapi kan orang mati gitu banyak. Makan pas lapar gitu. Eureun can dugikeun ka bentet mah gitu kan terusnya dimakan gitu. Nah gitu. Jadi tak acan minum mah gitu. Teu wara-wara gue gitu. Jadi apa namanya dianjurkan jangan terlalu kenyang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ketika kita makan hendaklah perut itu dibagi menjadi tiga gitu. Apa saja? Li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Satu untuk makan, sepertiga lagi untuk minum, sepertiga lagi untuk bernafas gitu. Jadi jongjon gitu, tak makan teh terusu gitu. Yang penting cukup gitu. Jadi ulah nepikeun ka kewujang minum, kewujang nafas gitu tak makan teh gitu. Nah, maka itu adalah makan yang sangat berlebihan dan itu sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, usahakanlah makan dengan berjamaah. Nah, ini merupakan sunnah gitu. Adak diurang tuang teh sok berjamaah wae wa milda. Wajib miludahan. Gitu. Jadi wa milda gitu kan berjamaah. Ternyata ada kenikmatan yang berbeda ketika kita makan secara berjamaah, termasuk keluarga gitu. Ari urang jembatul berjamaah wae gitu. Nah, hari pas di rumah gitu kan masing-masing gitu kan, sorangan gitu. Padahal ternyata makan berjamaah dengan keluarga itu lebih nikmat gitu. Dan lebih luar biasa. Nah, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan an Wahsy bin Harbin dari Wahsy bin Harb an abihi dari ayahnya, an jadihi dari kakeknya, anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, inna nakula wa nasba'u." Ya Rasul, kami makan tapi kami tidak kenyang gitu. Jadi Rasul teh bertanya kepada Rasul, para sahabat teh bertanya kepada Rasul. Jadi ngadu gitu. Hanya makan teh kenyang wae gitu. Kemudian kata Rasul, fala'allakum taftarikun. Nah, barangkali kalian makan sendirian. Lalu para sahabat menjawab, "Na'am, iya." Nah, ternyata makan berjamaah itu salah satu teknis atau cara agar makan itu tidak terlalu sedikit. Jadi tidak terlalu berlebihan gitu. Jadi bisa untuk mencegah ketika makan itu jangan berlebihan. Itu dengan cara berjamaah gitu. Maksudnya kan hari berjamaah mah bisa kabagi gitu kan cukup makanan teh gitu. Tapi da buktina geuningan keur berjamaah makanan teh teu cukup gitu. Nah, sesana aya kene gitu. Mata kayak istilah pas makan ngaliwat teh, ieu naon hayamna masih kene aya nyuk deui gitu kan. Sangu gitu. Ayamna habis ieu sanguna aya kene nyuk deui sambal gitu kan yang ayamna gitu. Teu beres-beres gitu kan tapi kan enggak habis lah gitu. Nah, ternyata ketika kita faktanya malah berjamaah teh lebih besar makanan gitu.
Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan makan dengan berjamaah itu bisa mencegah kita makan secara berlebihan. Contohnya naon? Ketika kita berjamaah, nya orang teh jaga image gitu kan, itu minta tinggal itu batur itu dah mata orang teh ngajaga. Maka kata Rasul, fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi alaihi yubarak lakum fihi. Maka berjamaahlah kalian ketika makan dan jangan lupa wadhkuru smallahi, berdoa dengan mengucapkan bismillah. Nah ini bisa jadi Pak. Jadi bukan hanya berjamaah nahungkul gitu. Ayeuna berjamaah tapi habak wae gitu kan makanan. Berarti bisa jadi ketika makan tidak mengucapkan bismillah. Ini yang paling penting. Jadi diawali ketika makan itu mengucapkan bismillah. Yubarik lakum fihi, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan gitu untuk kalian ketika makan. Kemudian yang selanjutnya, ambillah jika ada makanan yang jatuh. Nah, ternyata dianjurkan ku Rasul. Diurang sok aya barudak geningan. Lamun makanan jatuh teh belum 5 menit cenah gitu tah. Ternyata aya dalil. Gitu, cuma tadi disebutkeun dinu dalil belum 5 menit aya apa gitu. Tapi Rasul menganjurkan ketika ada makanan yang jatuh ambil gitu. Canda, jangan sampai kita membiarkan begitu saja. An Jabirin qala, dari Jabir dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha, apabila makanan salah satu di antara kalian itu jatuh, maka ambillah. Falyumit maka nabiha min ada. Kalau ternyata ada bagian yang masih bersih dari makanan itu, maka ambillah bagian yang bersih, kemudian yang lainnya dibuang gitu. Jadi upami murah aya tuangan gitu, tapi aya bagian yang bersih, canak kita teh gitu. Soros kotor kumaha heula. Falyakudha. Jadi bagian anu bersihna, ari nu kotorna ulah. Jadi bagian nu bersihna Rasul teh gitu. Nah, kedah dicandak. Nah, wala yada'ha li syaitoni. Jadi ulah dugikeun, jangan sampai kita memberikan makan kepada setan gitu. Jadi kalau kita sedang makan murah gitu, padahal anu bersihna keneh, diantar we da geuleuh gitu. Ternyata kata Rasul berarti kita sedang memberikan makan kepada setan. Diambil dulu bersihna mana, ambil nu bersih, nah nu kotor mah diceun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bersabda dalam hadis ini, wala yamsah yadahu bil mindili, janganlah kalian mengusap atau mencuci tangan kalian hatta yal'aqo asabi'ahu, sampai kalian menjilatinya. Tuh, Pak, sunah ya teh. Jadi upami orang nuju tuang gitu. Kita setelah makan dengan tangan gitu. Jadi ulah waka dicuci. Jangan sampai dibasuh terlebih dahulu, tapi dijilati heula tak naon jari. Nah ini sunnah ini teh. Karena kata Rasul, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakata. Karena tidak tahu dari bagian makanan yang mana yang ada keberkahannya gitu. Nah ini gunanya. Jadi makanya orang tua lamun ngaluapan teu salah eta teh nyebutkeun sesana gitu kan. Aduh ya sakedik deui barokahna jang eta gitu. Jadi memang tidak salah. Maksudnya apa? Mencari gitu kan. Dikhawatirkan ketika kita menyisakan makanan, ternyata makanan anu ku urang diseepkeun mah teu aya keberkahanna. Anu aya berkahna mah eta dina remeh-remeh gitu. Atuh ku urang teh dipiceun gitu kan.
Komodai setelah kita makan tangan teh langsung we dikumbah gitu. Padahal dari tangan dari jari-jari itu ada sisa makanan yang ternyata keberkahan makanan teh di dinya gitu. Ayeuna sangus heup sapiring. Ternyata teu aya bagian keberkahan gitu. Nah, bagian keberkahan aya di jari-jari. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika setelah makan sok jilati heula gitu. Karena tidak tahu bagian mana ada keberkahan di dalam makanan yang kita makan. Aya remeh gitu, Pak. Lamotan orang teh gitu. Lamotan itu barokahna gitu. Nah, terang kan orang teh di mana bagian anu aya keberkahanna gitu. Nah, itu saur Rasul eta teh gitu, Pak. Jadi setelah makan, maka dianjurkan untuk menjilati terlebih dahulu. Kemudian dalam hadis yang lain, idza akala ahadukum, hadisnya masih riwayat Muslim, apabila salah satu di antara kalian to'aman makan, fala yamsah yadahu, maka jangan terlebih dahulu mengusap atau mencuci tangannya hatta yalhaqoha, sampai ia menjilatinya, au yul'iqoha, atau dijilatinya gitu. Toh jilati gitu kan. Lamun teu punya lihat, kabar barokahna gitu. Nah itu. Nah kemarin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ustaz, ari ngalamotan jari-jarina teh karena ada bagian makanan dina jari-jari, atau setelah kita makan meskipun di tangan itu tidak ada remeh misal gitu, apakah kita harus menjilati? Harus gitu. Jadi bukan karena ada remehnya atau tidak ada remehnya, tapi Rasul menganjurkan setelah makan ulah waka di kumbah, tapi dilamontan heula gitu. Dan meskipun teremeh oge kan aya naon bumbu-bumbu atau didinya saya gitu kan. Ya naon atuh nyelap didinya gitu. Nah maka ini menjadi perhatian bagi kita bahwa merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu. Pede we urang mah gitu kan, makan gitu kan nikmat. Maka hubungan kemarin Pak yang pernah kita bahas gitu. Di bagi kurbani tidak boleh memotong rambut dan kuku. Jadi secara tidak langsung kuku itu dianjurkan untuk dipotong karena salah satu dari 5 kebersihan. Cuman untuk kurbani ketika masuk waktu Dzulhijjah itu dianjurkan tidak memotong kuku gitu. Tapi kuku salah satu yang dianjurkan untuk dipotong karena salah satu dari 5 kebersihan. Kemudian kita kaitkan dengan hadis ini. Nah, kapan kenapa Rasul sampai memerintahkan untuk memotong kuku gitu? Kabayang ayeuna tuh. Yang kuku pararanjang gitu, paridung. Tos makan dianjurkan kudu ngalamotan. Wow, nama mengerikan itu mah gitu. Jadi sangat berhubungan gitu. Nah, ternyata memang betul gitu. Aya konten anu konten nate khusus untuk menzoom satu benda gitu. Jadi kukolot teh kan sok di bejaan, sok di wartosan. Dina kuku teh aya cacing, aya kokotor gitu. Ternyata pas di zoom betul Pak gitu. Sayangna kuman hungkul gitu. Sayangna kokotor. Kalau ternyata di dalam jari-jari kita tempatnya kotoran, kita teh dipikir resep usaha. Setan gitu. Nah itu. Jadi sok rapihan gitu kan. Ulah aya istilah ngukut kuku gitu. Kuku teh pararanjang gitu kan, jempol cingir gitu. Nah, ditekan. Nah itu. Jadi sekali lagi ketika kita makan ada makanan yang jatuh, ambil makanan. 5 menit. Nah, 5 menit tapi tak ada dari 5 menit gitu kan. Nah, cuman di sini ada betul-betul dianjurkan oleh Rasul. Ketika ada bagian yang memang masih bagus, maka ambil gitu. Kemudian bagian yang lain dibuang, lalu makan bagian yang bersih itu. Jadi karena dikhawatirkan ketika kita membiarkan makanan itu ternyata malah menjadi bahan makanan setan. Kemudian setelah makan jangan langsung dicuci, tapi dianjurkan oleh Rasul untuk menjilati jari-jari terlebih dahulu.
gitu. Menjilati atau dijilat. Jadi lamun alun ku nyalira kabatur gitu sok. Pangalamakan. Tapi dah jari nu nyalira mah kok moal dulu Pak gitu. Ada jari nu batur mah da beda deui. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, dahulukanlah memberikan makanan kepada yang berada di sebelah kanan, walaupun anak kecil. Etika ya. Jadi etika. Nah, ya formatnya kayak gentos ya. Jadi formatnya kayak gentos. Jadi kata Rasul, dahulukan memberikan makanan kepada orang yang berada di sebelah kanan. Meskipun itu anak kecil. An Anasin dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utia diberi bilabanin susu qad shiba bimi'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dicampuri air susu nate. Wa an yaminihi, dan di kanan Rasul itu Arabiyun, ada seorang Arab Badui. Gitu. Orang kampung, Pak, gitu kan. Arab Badui. Wa an yasarihi Abu Bakar. Kemudian di sebelah kirinya itu ada pejabat. Abu Bakar gitu. Wah, pejabat atau wakil dia. Wakil presiden. Nah, fasyariba, kemudian Rasul meminum susu itu, summa aqa'al arabiyya, lalu Rasul memberikan kepada orang Arab Badui. Sanes ka Abu Bakar. Padahal Abu Bakar teh pejabat gitu. Cuman karena posisi Abu Bakar ada di kiri, maka tidak sesuai dengan syariat. Meskipun di kanan teh orang gunung, orang kampung, maka yang dianjurkan itu sebelah kanan, bukan status orangnya. Jadi sunah nanti ngabagikan ke kanan. Waqala, kemudian Rasul bersabda, al-aimana fal-aimana, dari kanan kemudian ke kanan gitu. Dari kanan kemudian ke kanan gitu. Nah, dia kumaha ya? Di sawah. Itu tuh. Ya. Dari kanan ke kanan. Itu. Entah dari kanan ke kiri, tapi dari kanan ke kanan. Di kanan, terus ke 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 kanan. Gitu. Jadi al-aimana fal-aimana Rasul gitu. Jadi dari kanan kemudian ke kanan terus gitu kan, kayak kencang atau tepung gitu kan, kencan Rasul gitu. Terus dari kanan, dari kanan, dari kanan, dari kanan, dari kanan, dari kanan. Kayak yang silang, kanan, kiri, kanan, kiri. Gitu. Nah, jadi ini merupakan etika. Gitu. Jadi dalam makan pun, Pak, gitu, diperhatikan sedemikian rupa Rasul. Gitu. Oleh syariat Islam begitu diatur. Berarti sekali lagi urusan makan bukan urusan biasa. Bukan urusan hanya sebatas mengisi perut saja. Tapi di dalam makan itu ada hikmah yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayatnya, maka Allah memberikan aturan pun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita perhatikan sehingga urusan makan kita itu bisa bernilaikan ibadah gitu. Jadi sehat nanti bukan hanya sehat jasmani, tapi sehat rohani. Oke. Nah, begitu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh dalam kasus yang lain atau dalam keadaan yang lain. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi minum
dan beliau meminumnya. Sedang di sebelah kanannya ada seorang anak kecil, yaitu Ibnu Abbas. Gitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ibnu Abbas. Padahal di sebelah kirinya ada orang tua, kolot gitu. Hari dikatakan nama Ibnu Abbas anak kecil, tapi sebelah kiri Rasul orang tua. Kemudian Rasul bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah engkau izinkan aku jika memberikan minuman ini kepada orang tua itu? Gitu. Jadi orang tua itu teh anu di kiri. Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, terido gitu nah. Moal pokoknya moal dikaditukeun moal. Nah, maka Rasulullah memberikanlah air itu kepada Ibnu Abbas padahal anak kecil. Pelajaran naon? Ketika memberikan makanan tetap bukan umur, bukan usia dan bukan status jabatan. Ketika memberikan makanan karena posisi lah yang menentukan sunnah. Jadi ke sebelah kanan gitu. Seperti itu. Nah, itu merupakan etika yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikan kepada kita semuanya gitu. Jadi makan. Dan di dalam dalil ini juga jangan sampai salah memaknai gitu. Kusabab sisa Rasul gitu minuman. Kemudian Rasul bertanya kepada Ibnu Abbas, "Cing, diizinkan moal dibagikan tuh kanu kolot heula gitu." Atau Ibnu Abbas teh anya teu ridho atuh gitu kan. Nah, bukan karena berebut bekas minuman Rasul. Tapi karena Ibnu Abbas paham bahwa dirinya ada posisi di sebelah kanan Rasul gitu. Nah, karena Ibnu Abbas meminta ya abi heula atuh gitu. Nah, jadi bukan karena berebut setelah minumna Rasul. Nah, maka diurang salah gitu kan, terkadang memaknai naon saatosna beres sisa minum ustad teh eta teh barokah direbut kayak gitu kan. Direbut aya berkahna kan ieu dalilna lain ngajelaskeun tentang eta, bukan ngajelaskeun sisa ustad gitu. Tapi ngajelaskeun cara ngabagikeun makan, minum, kamana heula sunahna gitu. Jadi sanes karena rebutan setelah Rasul gitu. Nah, terus naon namina teh kondisi ketika kita parasmanan gitu. Parasmanan kumaha kondisina ieu gitu Pak. Ari parasmanan ada dibagikeun Pak. Nyedak nyalira nah mata bebas apa di mana heula ge gitu. Ari parasmanan mah ieu mah bab ngabagikeun makanan. Gitu. Jadi bab ngabagikeun makanan nah maka harus dari kanan terlebih dahulu. Dulu pernah kejadian. Jadi ada beberapa orang kafir yang mengintip Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar ketika itu. Jadi ngintip gitu kan. Menuju ngobrol kan. Nah, Rasul tahu gitu bahwa aya nu ngintip gitu. Nah, maka Rasul membuat cara supaya orang kafir teh segan gitu kan, sieun gitu kan. Kalau Rasul saktina Rasul siga kumaha. Nah, maka Rasul nyiduk. Kanu taruh cek Rasul teh ke boronya gitu. Pas diciduk diboro atuh ku Umar jeung Abu Bakar teh parebutan gitu. Nah, padahal untuk apa maksudnya? Untuk memberikan kesan gitu ke orang kafir anu nuju ngintip gitu. Tuh geuningan cirugna wae bapikeun ka diboro gitu tah gitu. Ari di urang kalau dipake nu kitu teh gitu. Mujamaah teh. Jadi Ustaz nyiduh teh berkah. Wah, berkah. Padahal itu mah Rasul mah hanya membuat alibi saja gitu kan. Jadi ketika ada orang kafir trik gitu kan. Orang kafir mengintip, apa Rasul tahu gitu kan. Besok diciduk ada Rasul.
pakai boronya nah gitu. Jadi memang nanti katingali sakti padahal biasa we. Ini tiba lagi saya sinetron jadi sinetron Buat alibi gitu. Nah, hari di orang kan salah mengamal kan. Punten, tim kuring kantos ngaos Pak di hiji tempat. Gitu. Jadi aya cai jadinya teh. Aya cai dina gelas. Gitu, cai dina gelas menutup. Gitu. Ieu hiji deui aqua di dia teh. Muka aqua. Da jongjon we gitu. Ditutupkeun we ka abdi teh. Da muka atuh bisi kagedor gitu kan. Bae. Ari tos beres kumaha? Aya jamaah dongkap gitu. Ustaz cenah ieu teh ngalap berkah gitu kan. Untungnya tadi uyuk oke. bro uyuk berarti Iya, apa? Kami apal gitu mah diuyuk dulu. Gitu. Ya Allah. Kumaha sih gana rasana eta pas ditutupkeun bre. Ada orang mah tah apa da sugan teh jam urang gitu kan. Untuk ustad gitu disediakan gelasna kayak caian gitu sama. Jadi aya aqua ngan muka gitu. Sok digeserkeun. Ya bisi murah gitu kan. Pas beres ngaos tadi ngalap berkah. Aduh kami apal ti awal mah kusim kuring moal diizinan. Gitu nyimpen sabotol can we sadreum. Maka bagi sadayana gitu. Dari sabotol mah karunya lain. Nah itu. Jadi bukan itu maksudnya gitu. Dari dalil ini bahwa Rasul mengajarkan ketika kita memberikan makanan itu dari kanan gitu, dari kanan ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan terus ke kanan. Sok sanos posisi orang pada pejabat gitu kan dikencan orang teh pada orang tua gitu kan. Bukan karena orang tua dulu gitu, maka dahulukan syariat yang ditentukan oleh Rasul yaitu sunahna sok gitu. Nah tadi pertanyaannya Rasul ke Ibnu Abbas gitu. Jadi Ibnu Abbasnya bukan karena tidak mau memberikan bekas Rasul ke orang tua itu bukan maksudnya teh. Tapi Ibnu Abbas paham posisi dia ada di mana gitu kan. Jadi posisi Ibnu Abbasnya ada di sebelah kanan, ngerti gitu. Ayeuna lamun parebut dina bab bekasna Rasul pasti atuh nu kolot heula berebut teh. Gitu, ngarebut pasti oge. Nah, tapi kan tidak gitu. Jadi mereka paham akan syariat Rasul bahwa setelah Rasul minum kemudian dibagikan yaitu untuk ke sebelah kanan. Itu. Kemudian yang selanjutnya, janganlah mencela makanan. Gitu. Jadi jangan sampai mencela makanan. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah qala ia berkata, "Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Nabi tidak pernah mencela makanan. Ta'aman qatun, teu sakedik-kedik oge. Inistahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Jika Rasul suka, maka Rasul memakannya. Dan jika Rasul tidak suka, maka Rasul meninggalkannya gitu. Ulah di komentar gitu, Pak. Teresep gitu. Jadi komentar gitu, Pak. Kita dah harus temen iki rupanya ini. Tapi kami kan gitu. Aduh itu. Tadi teresep gitu kan. Terus terkena di komentaran. Jangan dicela gitu. Ya istilah dipoyoknya dilembok begitu kan. Engkau dipoyok tapi dimakan oke gitu. Jadi dihindarilah gitu. Jadi ketika kita tidak suka makanan, jangan sampai mencela makanan. Kemudian hargailah pembantu karena ia telah menyiapkan makanan untuk kita. Kalau kita memiliki ART, asisten rumah tangga gitu. Jadi hargai. Jadi konsep Rasul mah idza ata ahadukum qadimuhu, apabila datang kepada kalian pembantu bitoamihi, membawa makanan, fa in lam yujlishu ma'ahu, dan jika ia tidak duduk bersama kalian, fal yunawilhu aklatan, maka ambil gitu Pak bagian dari makanan yang ia buat anu ka urang disodorkeun gitu. Jadi maksudnya tidak membedakan antara makanan kita dengan pembantu.
au aklataini au luqmataini fa innahu waliya harrahu wa ilajahu gitu. Sasuap atau 2 suap karena ia dari yang merasakan panasnya memasak dan yang memasaknya gitu. Jadi sok canak we jang anjeun gitu kan sakumaha cukupna gitu. Dari makanan yang ia buat untuk kita. Tos mah teu calit jeung urang gitu kan. Kemudian apalagi dibedakan makananna gitu. Mane mah murah urang musiga urang kieu lah gitu. Itu level lah gitu kan. Tong nu kieu makanan bisa teu enak gitu. Gitu. Tapi nanti ada makanan yang memang dibuat untuk kita kalau memang kondisi kita sedang sakit. Eta mah teu kudu gitu kan. Pada orang teh sangat menghormati gitu kan. Atuh disaruakeun jeung urang gitu kan, nu pergering gitu. Itu memang tersebut. Gitu. Jadi ketika masak gitu, kemudian memberikan kepada kita, maka silakan dia untuk mengambil bagian. Gitu, seperti itu. Kemudian perhatikanlah tetangga yang miskin. Jadi kalau kita sedang memasak, itu kok memasakkan teh seungit malah ngeueur. Wah, eta mah kumaha ketrok itu meuni seungit tah eta kalau di pasiran Pak eta teh. Masak ke ketrok teh wah eta. Gitu. Wa an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza tabaqta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Apabila kamu memasak sebuah masakan maka perbanyaklah airnya kuahna Pak seueuran dan perhatikan tetanggamu gitu. Jadi kalau ternyata aya tatanggi anu miskin, nah kedah urang diperhatoskeun eta teh. Gitu. Ayeuna urang masak da memang saayana. Alhamdulillah. Gunakan ayeuna mah. Ini mana lagi kita? Nah, jadi ketika kita masak gitu, perhatoskeun tatang. Gitu. Nah, sok sanes urang teh sakedik ngabagina. Kemudian mampuna urang masakna ayana siga kitu gitu kan. Ayana masak sayur sop gitu. Sayur sopna ngan sabungkus, cairna sapanci gitu. Yang penting mah kapagi we tatang gitu. Jadi kalau ternyata kita mampu untuk membagi, maka berilah gitu. Sebagai perhatian kita tetangga bahwa kondisi memang sangat memerlukan. Jadi itu tanggung jawab orang gitu. Jadi batur teu bisa atuh peperiheuh gitu kan. Nah, orang jadi itu sebagai lahan lah gitu kan. Urang teh lahan kanggo berbagi gitu. Untuk memberi makan meskipun sedikit berbagi gitu kan. Seperti itu. Eta ge upami nuju aya urangna gitu kan mampu memberi. Kalau ternyata orang sarua butuh, nah gitu. Sarua butuh, nah berarti kata tanggal jadi seperti itu. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, man mata sab'ana wajarohu jaimun mata dakholatna. Barang siapa yang mati karena kenyangnya makan, sedangkan tetangganya kelaparan, maka ia masuk neraka. Urang mah wareg Pak gitu. Tetangga mah enjing-enjing duikeun kawengi can nimu dahareun-dahareun acan gitu. Walah urang teh apal gitu. Kondisina siga kumaha. Penting mah urang ge sing wareg leutuk teh maot. Mah dakhalana di neraka. Gitu. Nah, ini menjadi perhatian untuk kita bersama gitu. Jadi inilah etika makan bagi seorang muslim, begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatur sedemikian rupa. Agar apa? Jadi ketika kita makan tetap mendapatkan keberkahan dan bernilai pahala, bernilai ibadah. Sehingga keberkahan yang kita dapatkan bukan hanya untuk diri kita saja, tapi keberkahannya pun bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mampu berbagi, ketika kita mampu untuk memberi, apa salahnya kita untuk memberi, gitu kan? Meskipun sedikit. Nah, makanya Rasul di sini
menyampaikan fa'aktir ma'aha gitu. Sok we gitu, perbanyak kuahna. Anu maksudnya bukan siga tadi, sop sabungkus, cai sapanci ente gitu. Jadi maksudnya kita bisa berbagi dalam memperhatikan tetangga yang memang betul-betul membutuhkan. Sok sanajan babagina ngan sakeudeung gitu. Urang ngadamel gorengan bala-bala dan tiasa masihana 5 pasihan urang. Dina 5 eta teh Pak gitu. Jadi luar biasa. Itu adalah satu hal yang memang perlu kita perhatikan dalam etika makan yang Rasulullah SAW atur. Nah itu mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan pertemuan ini, yaitu melanjutkan bahasan yang sebelumnya yang membahas tentang etika makan seorang muslim. Nah mudah-mudahan setelah kita bahas dan setelah kita tahu dalam urusan makan ini, kita tidak bisa sembarangan lagi ketika kita makan gitu. Begitupun dalam berbagi, begitupun dalam membagikan makanan. Ternyata dari hal yang terkecil pun itu diperhatikan oleh Rasulullah SAW sedemikian rupa gitu. Jadi kurang dipraktekkan. Nah, tinggal orang praktekkan itu teh orang tinju. Nah, ketika kita melaksanakan sunnah maka kita bisa mendapatkan pahala gitu. Eta teh dina urusan berbagi posisi mah eta teh gitu kan. Belum aya anu ngadamel gorenganana. Gitu. Gorenganana teu acan cauna, teu acan caina. Gitu. Anu teu acan teh liwatna gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini menjadi bekal untuk kita semuanya dari hal yang terkecil bisa kita amalkan. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebelum ditutup barangkali ada yang perlu didiskusikan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan, baik itu seputar bahasan yang tadi dibahas atau pembahasan pertanyaan dari masalah yang lain yang sekiranya memang mendesak untuk dipertanyakan. Mudah-mudahan bisa dijawab, kalaupun tidak di PR. Guru, saya bukan makan kebun. Kebun. Saya bertanya, kalau bertanya bisa. Anggaran ngobrol pribadi. Ya, pemitanya kita tutup saja pertemuan atau bahasan kajian sekarang. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.